Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan menjelaskan kitab Ta'limul Muta'alim pekan ke-13 materi ke-78 serta penjabaran nahwunya. Waqad. Qad. Waw di sini harap, qad di sini fiil karena kemasuki qad ya. Qad dakalna dakalo. Nah, dakalna di sini asal katanya itu nanya dakalo ya. Dakalo itu fiil. Layan bagi lil akili isim ayah tama ad-dunya juga isim li anahu isim yanfa'u nafa'a yanfa'u fi'il mudhari ad-dunya isim adul mati isim fil qalbi isim an-nuri juga isim terus yamna'u mana ayamna'u yamna'u-nya fi'il, hu-nya isim. Langsung saja penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dakalna annahu la yanbaghi lil aqili ayyahtamma li amri dunya li annahu yadullu wa la yanfa'u wa humumud dunya la takhlu anil dulmatil qalbi wa humumul akhirah. Dan sungguh kami telah menceritakan sesungguhnya tidak sepantasnya orang yang cerdik, orang yang berakal itu untuk mengutamakan kepada masalah atau urusan dunia karena hal membahayakan dan tidak bermanfaat. Nah, jadi telah diceritakan. Jadi orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang berilmu tahu gitu ya. Itu tidak sepantasnya untuk mengutamakan atau mendahulukan kepada urusan-urusan dunia. Nah, karena urusan dunia itu akan membahayakan dan tidak bermanfaat juga gitu. Nah, dan juga kebingungan di dunia itu tidak lepas dari kegelapan. Kalau misalkan kita terus mikirin urusan dunia terus gitu ya. Nah, itu kita dibayangkan seperti ada di sebuah gua yang gelap gitu ya. Nah, dan juga kebingungannya itu akan apa ya, besar gitu kalau misalkan kita terus menerus mengutamakan urusan dunia. Nah, dan dalam hatinya itu akan ya seperti pekan-pekan kemarin kan, dalam hatinya itu akan selalu muncul keraguan gitu. Sedangkan orang yang bingung kepada urusan akhirat, mereka tidak akan lepas dari dalam cahaya. Jadi kalau misalkan kita terus memikirkan urusan akhirat, nah bingung bagaimana kita nanti di akhirat, bagaimana kita nanti di akhirat. Nah, itu mereka akan dinaungi oleh cahaya dan tidak akan terlepas dari cahaya tersebut. Nah, dalam hati mereka terdapat cahaya, dinaungi oleh cahaya, dan akan nampak pengaruh cahaya tersebut. Nah, kan orang yang selalu mengutamakan urusan akhirat nantinya akan cepat diberi solusinya. Dalam hatinya itu akan dinaungi oleh cahaya gitu. Pengaruh cahaya juga akan terpengaruh. Nah, fi sholati, senang dalam sholat. Nah, itu ya. Sedangkan orang yang bingung di dunia maka akan menghalangi dari melakukan kebaikan. Jadi kalau misalkan udah terobsesi kepada duniawi, mereka akan enggan untuk melakukan kebaikan.
sedangkan semangat akhirat akan mendorongnya kepada kebaikan. Nah, kalau misalkan kita terobsesi oleh akhirat, nah kita akan terus didorong oleh kebaikan dan sibuk dengan memperbanyak sholat yang khusyuk, mencari ilmu. Nah, hal tersebut bisa menghilangkan kebingungan dan kesedihan. Jadi jikalau kita lagi galau, lagi sedih, lagi bad mood kan, cukup kita sholat saja, tebarkan sedekah dengan senyuman. Nah, membaca Al-Quran, nah itu akan menghilangkan kita dari kebingungan dan kesedihan. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Imam Nasr bin Hasan Al-Marginani fi qasidatin, dalam sebuah qasidah ya. Ista'in Nasr bin Hasan fi kulli ilmin yuhtazan dzakalladzi yunfil hazan wa ghairuhu la yu'tamanu. Minta bantuanlah Nasr bin Hasan pada setiap ilmu yang bisa kalian percaya. Nah, ilmu itulah yang bisa menghilangkan kesedihan, sedangkan selain ilmu itu tidak bisa dipercaya. Nah, jadi Nasr bin Hasan itu meminta bantuan kepada setiap ilmu yang dia percayai. Nah, bisa dengan cara membaca buku dari syekh-syekh yang ternama gitu misalkan. Nah, itu akan menghilangkan kesedihan dia yang sedang dia alami gitu. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.